Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ujian akhir semester coding kami yang beranggotakan saya sendiri, Elsie Mobila Septiani, NIM 2004-3087, Rivi Warensa Fitri, NIM 2004-3020, dan Muhammad Zadi Khalil, NIM 2004-3102. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah program perpustakaan di mana pada awal programnya akan ada beberapa header seperti input IOStream yang digunakan untuk menjalankan perintah input-output seperti cin dan cout. Kemudian ada include string.h yang digunakan untuk membaca string nanti di bawah. Kemudian ada include data tipe cpp.cpp. Di sini merupakan file header baru yang kita buat. Nanti fungsinya adalah untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada pada data tipe CPP ini. Juga ada include inputan.cpp. Ini sama fungsinya, yaitu untuk memanggil atau menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada inputan CPP ini. Dan juga ada include output CPP, juga ada sorting.cpp, searching.cpp, dan juga include exit.cpp. Ini fungsinya sama untuk memanggil atau menjalankan fungsi dari file CPP-nya masing-masing. Kemudian kita masuk ke using namespace std. Di sini kita menggunakan ini agar terhindar dari kesalahan tidak berupa tidak dikenalinya cin dan cout. Kemudian masuk ke integer main-nya. Ini merupakan fungsi utama dalam menjalankan programnya, dan juga untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti inputan, output, sorting, searching, exit, dimulai dari fungsi main ini. Di bawahnya ada sistem CLS yang digunakan untuk membersihkan layar output. Kemudian di sini ada cout selamat datang di perpustakaan, ada cout kelompok 5. Ini nanti hasil outputnya ini akan ditampilkan di layar konsolnya. Kemudian kita masuk ke mulai menunya. Di sini ada integer field. Nanti fungsinya kita akan memasukkan pilihan dari menu-menunya. Di sini yang pertama ada input buku, yang kedua ada data buku, yang ketiga ada sorting, yang keempat searching, dan yang kelima ada exit. Maka kita akan memasukkan pilihan 1 sampai dengan 5 nantinya. Di bawahnya sini ada if field 1. Ini merupakan sebuah perulangan. Nanti dari fungsi ini kan terdapat pernyataan field 1. Jika bernilai benar, maka pernyataan field 1 di dalam if ini akan dijalankan. Misalnya nanti kita masukkan pilihan 1 input buku. Jika nanti benar, maka kita akan disuruh untuk menginputkan bukunya. Begitu juga dengan else if field 2 sampai dengan else if field 5 ini. Jika nanti bernilai benar, maka pernyataan di setiap masing-masing field ini akan dijalankan. Selanjutnya di bawah if field 1 ini ada inputan dengan parameter n dan bku. Ini merupakan berfungsi untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada pada file header, inputan yang di atas ini. Fungsi-fungsinya itu ya seperti ini, ada fungsi inputan, maksudnya fungsi void inputan dengan parameter integer n dan juga buku bku. Jadi fungsinya adalah untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di inputan.cpp ini. Juga di sini ada output dengan parameter n dan bku. Sama halnya dengan yang inputan tadi. Ini merupakan fungsi untuk memanggil file-file header, fungsi-fungsi yang terdapat pada file ini. Ada output.cpp. Ini fungsinya terdapat di sini. Jadi kita hanya perlu untuk memasukkan file headernya di sini. Jadi kita membuat output dengan parameter n dan bku saja di sini. Di sini sama ya, untuk sorting, searching, dan juga exit-nya sama semua. Karena sudah ada file header-nya, kita hanya perlu memasukkan input-input ini.
untuk memanggil fungsi-fungsi tersebut. Kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi yang terdapat pada file-file header yang tadi. Yang pertama di sini ada data type.cpp. Di sini di data type.cpp ini ada import string.h. Karena kita memakai tipe data string, maka kita menggunakan atau memasukkan import string.h di sini. Juga ada using namespace std. Nah, di sini adalah tipe datanya. Di sini yang pertama ada tipe data struct dengan variabel buku. Kemudian di bawahnya ada string judul, string penerbit, string pengarang, dan juga integer kode. Kemudian di bawahnya lagi ada sebuah tipe data bentukan yang baru, yang merupakan tipe data bentukan dari struct tadi, yaitu buku dengan variabel BKU. Juga panjang arraynya 4. Kemudian di bawahnya ada string cari buku, char code buku dengan panjang array 70, chart status, dan juga integer m sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke inputan.cpp. Nah, di sini kita menggunakan include stream untuk menjalankan cin dan cout nanti. Di sini ada fungsi void inputan dengan parameter integer n dan juga buku BKU. Lalu di bawahnya ada sistem CLS. Lanjut ke cout, silahkan inputkan data buku. Kemudian di sini juga ada for integer i sama dengan 0, i kecil n, i plus plus. Karena nilai n kita tadi bernilai 3, maka ketika kita menginputkan judul buku, penerbit, pengarang, dan juga kode bukunya akan terjadi perulangan sebanyak 3 kali. Kemudian kita masuk ke output.cpp-nya. Di sini ada void output dengan parameter integer n dan buku BKU. Karena fungsi-fungsi di bawah ini membutuhkan input, makanya kita buat nilai parameternya ini. Buat integer n dan juga buku BKU untuk mengenali BKU dan juga integer ini, per integer ini. Lalu nanti ketika kita sudah menginputkan judul bukunya, penerbit, pengarang, dan juga kode bukunya, nanti hasil outputnya akan ditampilkan di layar konsolnya. Kemudian kita masuk ke sorting.cpp. Untuk sorting ini akan dijelaskan oleh Muhammad Zadil Khalil. Kepada Khalil disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi sorting. Fungsi sorting ini itu digunakan untuk memproses, mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan sesuai data yang telah kita masukkan tadi. Data akan diurut dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Adapun tipe sort selanjutnya bisa kita lihat di bawahnya ada kode cout, masukkan banyak kode. Kode yang kami gunakan di sini kode buku, cout menampilkan hasil pengurutan. Fungsi cin di sini yaitu pada layar konsolnya akan berhenti sejenak untuk menyimpulkan angka yang telah kita masukkan tadi. Pada fungsi ini, angka tersebut akan ditampung dalam variabel cout buku ini. Kemudian ada integer temporary. Fungsi integer temporary di sini yaitu digunakan untuk penyimpanan sementara saat menukarkan nilai. Kemudian di bawahnya ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Fungsi ini digunakan untuk perulangan mengganti elemen array yang akan dibandingkan nanti. Di bawahnya ada for integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. Fungsi ini yaitu digunakan untuk perulangan membanding array i dengan array selanjutnya. Di bawahnya ada if bkui.kode lebih dari bkuj.kode. Nah, fungsi ini yaitu digunakan untuk pertukaran nilai BKUI dengan salah satu elemen array selanjutnya jika ditemukan. Nah, di bawahnya ada kode-kodenya yaitu bkui.judul.swap, bkuj.judul, bkui penerbit.swap, pengarang.swap, kemudian ada
temporary sama dengan BKUI.kode, BKUI kode sama dengan BKUJ, dan seterusnya. Nah, pada fungsi ini, yaitu kode-kode ini digunakan untuk menemukan data yang telah kita inputkan tadi. Nah, di sini juga ada swap. Fungsi swap di sini yaitu digunakan untuk memanggil fungsi atau data buku yang telah kita inputkan tadi. Nah, setelah kode-kode tersebut dimasukkan, maka pada kode cout atau pengeluarannya pada layar hitam akan menampilkan judul buku, penerbit, pengarang, kode buku. Nah, mungkin sekian penjelasan sorting dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khalil. Selanjutnya yaitu fungsi searching yang akan dijelaskan oleh Rivi Warensa Fitri. Kepada Rivi, disilahkan. Baiklah, saya Rivi Warensa Fitri akan menjelaskan tentang fungsi searching. Searching sendiri adalah mencari, menjelajah data atau informasi yang dibutuhkan sesuai kata kunci yang dimasukkan ke dalamnya. Berdasarkan program perpustakaan yang kami buat ini, kami memasukkan kata kuncinya berdasarkan judul buku yang akan dicari. Lalu metode searching yang kami gunakan yaitu sequential search, yaitu yang membandingkan data yang dicari dengan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke search code-nya, yaitu void searching, integer n, buku dengan variabel BKU, sistem CLS, yaitu digunakan untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan. Lalu ada cout searching, cari buku, cout masukkan judul buku yang akan dicari, cn cari buku. Di sini juga ada fungsi perulangan, yaitu for integer i sama dengan 0, i kecil dari n, i plus plus. N-nya sudah kita diketahui bahwa N-nya sama dengan 3, maka perulangan tersebut bisa kita ulangi sebanyak 3 kali. Lalu ada if BKUI, judul sama dengan cari buku. Lalu nanti hasil outputnya akan ditampilkan ke layar hitam, yaitu menampilkan hasil yang dicari, judul bukunya apa, penerbitnya, pengarang, dan kode bukunya berapa. Lalu setelah itu pada line 16, ada 2 pilihan, apakah Anda mau mencari buku lagi. Jika kita ketik Y atau yes, maka otomatis akan mencari buku kembali. Jika kita ketik N atau no, maka otomatis kembali ke menu utama. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi exit. Fungsi exit di sini ada void exit, cout, Anda telah logout. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Rivi. Langsung saja kita compile and run programnya. Nah, jadi di sini sudah ada ditampilkan menu dari aplikasi perpustakaan ini. Di sini yang pertama ada input buku, yang kedua ada data buku, yang ketiga ada sorting, yang keempat ada searching, yang kelima ada exit. Jadi yang pertama kita akan melakukan input buku dulu, maka kita masukkan pilihan yang pertama, yaitu yang pilihan 1. Nah, di sini kita akan menuliskan judul bukunya. Seperti yang pertama kita tuliskan misalnya adalah ekonomi. Penerbitnya, pengarangnya kita tulis kode buku 109. Jadi buku selanjutnya misalnya Malvika. Penerbit kemudian pengarangnya, kemudian untuk kode bukunya kita tulis 101, kemudian judul buku yang selanjutnya kita tulis ensiklopedia dengan penerbit Gracindo. Pengarang misalnya Kinder. Juga
kode bukunya 1. Nah, data sudah berhasil disimpan. Kemudian untuk melihat data buku tadi, kita masukkan pilihan yang nomor 2. Nah, di sini sudah ditampilkan judul buku. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada matematika, yang ketiga ada ensiklopedia. Oke, kita lanjut. Untuk penyortingannya, kita pilih menu yang ketiga, yaitu sorting. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan banyak kode. Kode yang kita gunakan tadi sebanyak 3, maka kita masukkan 3 di sini. Maka akan secara otomatis kode-kode tersebut akan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini ada matematika dengan kode yang terkecil sampai ke ensiklopedia dengan kode buku yang terbesar di sini. Jadi untuk fungsi sorting seperti ini. Kemudian kita lanjut ke fungsi searching-nya. Di sini kita pilih masukkan nomor 4. Nah, untuk memulai pencarian kita disuruh untuk memasukkan judul buku yang akan kita cari. Misalnya tadi ada matematika. Nah, di sini akan ditampilkan hasil buku yang kita cari. Seperti judul bukunya matematika, penerbitnya Elkis, juga pengarangnya John Lee, dan juga kode bukunya 101. Nah, di sini apakah Anda mau mencari buku lagi? Jika kita mau mencari buku lagi, kita ketik yes, kita ketik Y di sini. Misalnya kita coba. Maka kita akan disuruh untuk memasukkan judul buku yang akan kita cari lagi. Misalnya tadi ada ekonomi. Nah, di sini akan ditampilkan hasil yang kita cari tadi. Seperti judul bukunya ekonomi, juga ada penerbit, pengarang, dan juga kode bukunya 109. Ada di sini kita ditanya lagi apakah Anda mau mencari buku lagi. Jika tidak, maka kita ketik N atau no. Nah, maka kita akan balik lagi ke menu utamanya tadi. Di sini setelah kita melakukan semua programnya, kita pilih menu exit saja. Nah, di sini kita sudah logout. Baiklah, sekian mungkin dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.